Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat jumpa lagi di kuliah logika matematika ya teman-teman. Langsung aja saya buka materi hari ini ya. Jadi, ya sampai sini kemarin. Ya sebelumnya, em, mari kita berdoa dulu ya teman-teman menurut keyakinan masing-masing sebelum kita melakukan perkuliahan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, oke. Kita mulai perkuliahan hari ini ya teman-teman, jam 13.30. Pesertanya ada 32 ya berarti ya, masih kurang. Kan ada 49, ini nambah 1 jadi 33. Ya, oke teman-teman, langsung saya mulai ya. Konfirmasi kalau suaranya ada gangguan, mungkin juga slide-nya agak buram, langsung aja ya konfirmasi di chat ya teman-teman. Langsung saya mungkin ada perbaikan di mananya gitu ya, lanjut aja. Atau suaranya kurang keras, ya bisa saya dekat mikrofon gitu ya. Mikrofon saya. Oke, ini saya lanjut ke materi hari ini. Jadi slide-nya ada 30-an ya teman-teman. Oke, mungkin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi logika matematika hari ini itu kita masuk pertemuan 11 ya secara teori. Jadi kemarin kita ada 01 ya, kuliah 01. Nah itu mungkin saya gabung minggu depan, jadi ada 2 pertemuan minggu depan ya, mengenai teknik pembuktian. Ya, jadi menurut silabus ya, itu minggu ke-11 itu adalah mengenai prolog ya. Jadi prolog ini seharusnya ada 2 pertemuan. Nah, kemarin itu prolog itu tulisannya kan kuliah 9 sampai 10 ya. Nah, saya jadikan satu karena materinya sudah habis ya, teman-teman. Sudah kemarin juga kita sudah mencoba, terus juga kita melakukan studi kasus, coba di SWI Prolog ya. Terus bagaimana cara mengcoding di Prolog kemarin juga sudah saya praktekkan. Terus juga sebenarnya ada tugasnya, tapi saya tidak memberikan itu sebagai tugas karena menurut saya masih minggu depan aja. Nah, ketika saya ingin memberikan materi prolog itu minggu depan lagi, ternyata materinya sudah subnya itu sudah habis, tinggal hanya mencoba saja. Jadi mungkin kita langsung masuk ke teknik pembuktian. Karena teknik pembuktian ini materinya yang lebih banyak. Prolog itu hanya untuk sebagai jembatan dari materi kita sebelumnya ke materi teknik pembuktian ini. Jadi prolog itu hanya mengenalkan gitu ya. Oh, ada bahasa khusus untuk logika matematika, namanya yaitu Programming in Logic Mathematics atau singkatannya itu prolog ini gitu. Jadi kemarin itu saya anggap sudah kita sudah clear di materi prolog ini. Nah, sekarang oke, kita lepas dari materi prolog. Sekarang ini adalah materi mengenai teknik pembuktian. Jadi kalau kita lihat di sini, mahasiswa mampu menjelaskan penentuan beberapa teknik-teknik pembuktian yang benar dan efektif. Tuh. Jadi indikatornya itu bisa menjelaskan bukti langsung direct proof, bisa menjelaskan bukti tidak langsung indirect proof dengan kontraposisi, bisa menjelaskan bukti tidak langsung dengan kontraposisi ya di sini ya. Terus juga ketepatan menjelaskan penyangkalan dari sebuah pernyataan dan juga ketepatan menjelaskan kesalahan dalam bukti matematis. Bentar, saya ganti ke pasal. Nah, jadi di sini itu materinya ini yang penting adalah materi pembelajarannya itu pasti adalah direct proof, indirect proof dengan kontraposisi, bukti tidak langsung dengan kontradiksi, dan penyangkalan dari sebuah pernyataan. Terakhir adalah bagaimana kalian bisa menuliskan bukti secara matematis.
Nah, lebih jauh lagi, jadi mengenai direct proof and indirect proof dengan kontraposisi. Ini materi kita satu. Slide ini disusun berdasarkan materi ini, ya tetap di acuan utamanya pakai buku Discrete Matematik with Application bab 1 dan bab 4, edisi 7 dan edisi 4. Juga slide kuliah Matematika Discrete Fasikom UI tahun 2012 dan tahun 2010. Jadi materinya itu ada 5. Jadi ada pertama pengantar apa itu ya mengenai direct proof dan indirect proof tadi. Terus juga asumsi dan prasyarat ketika kita menuliskan bukti matematis. Terus ketiga kalimat dan penggunaan bahasa pada teorema dan bukti. Keempat bukti langsung dan kelima bukti tak langsung. Jadi ini kalau apa ya? Ini memang pelajaran matematika. Maksudnya kalau kan saya tahu ya riwayat kalian. Ini kan angkatan 3. Maksudnya kuliah 1 tadi pagi itu kan kalian kuliah yang bukan matematis gitu ya. Terus kuliah 2 jam siang itu kalian kuliah mengenai program lah intinya. Jadi mulai kuliah 1, kuliah 2 itu kan kuliah yang bukan teori ya. Sedangkan kuliah 3 kalian adalah kuliah teori. Jadi memang ini kuliah ini teman-teman kuliah teori. Jadi memang bukan kuliah yang praktek ya. Ya itu memang ya itulah namanya kuliah matematika, kuliah logika matematika gitu. Jadi jangan kaget habis kuliah pagi tadi hari Senin kan ya, kuliah pagi tadi apa gitu terus kuliah 2 itu apa, kuliah 3 apa. Nah, jadi kalian harus bisa adaptasi langsung ya. Oke, sekarang kita adaptasi ini. Sekarang coba lebih kita fokus ke matematika ya teman-teman. Jadi materi-materi di sini memang sebuah ya kuliah materi, bukan kuliah praktikum. Mungkin kalau jurusan ini sukanya praktek gitu ya. Nah, ini kita materi dulu. Kemarin ya sudah praktek dengan SVI Pro. Mungkin minggu depan juga masih materi juga. Oke, jadi kita kembali lagi fokus ya. Jadi materi hari ini nih ada 5 bab, subbab. Jadi materi yang pertama itu pengantar apa itu sebuah direct proof dan indirect proof ya. Terus asumsi dan prasyaratnya serta sampai pada bagaimana cara ketika ada persoalan lalu butuh bukti matematis. Nah, ini materi ini perlu gimana caranya menggunakan bahasa yang matematis. Nah, ini yang kita pertama materi pengantar istilah umum dan motivasi. Ya, oke. Nah, ini kemarin sudah ya teorema itu kalian sudah tahu apa itu teorema. Tapi kalau ada yang belum, ini saya cantumkan lagi. Di slide sebelumnya ini ada di pertemuan 8 atau sebelum UTS ada ya. Apa perbedaan teorema, terus juga lemma, proposisi. Ya, ingat proposisi? Nah, apa yang tidak termasuk proposisi, bukan proposisi, pasti ingat. Karena sudah mengerjakan. Jadi saya ingat lagi. Jadi ada istilah umum, ada namanya teorema, ada lemma, ada proposisi, dan ada bukti. Yang pertama itu adalah teorema. Ini adalah pernyataan yang penting dan sangat berguna. Biasanya dinamakan sebagai teorema. Teorema bisa juga dikatakan sebagai suatu hasil atau fakta matematis. Nah, ini biasanya teori. Biasanya itu ada teori Darwin. Nah, terus juga ada teori apalagi teori atom. Nah, itu adalah suatu pernyataan yang penting dan sangat berguna. Nah, itu makanya dia dinamakan teori, teorema. Lalu, ada lagi istilah namanya lemma. Lemma itu kita sebut sebagai teorema kecil.
Biasanya ini tidak banyak orang yang pakai kata-kata lemma ini, tapi arti dari lemma ini merupakan suatu pernyataan yang umumnya digunakan untuk membuktikan suatu teorema. Dan lemma ini jarang berdiri sendiri. Jadi lemma digunakan sebagai suatu jembatan untuk membuktikan suatu teorema yang buktinya cukup rumit atau panjang. Contohnya nih, teori Darwin ya kan, manusia itu dari monyet gitu ya. Nah, ada lemma-lemma yang sampai di mana dia menjadi suatu teori Darwin itu. Maka itu mungkin lemma pertama, DNA atau sidik jarinya itu menyerupai manusia, sidik jari monyet itu, atau mungkin dari apa berbekala ditemukan bahwa ada sisi-sisi penting. Nah, itu disebut sebagai teorema kecil atau lemma. Jadi yang menguatkan teorinya. Contohnya lemma. Dan yang ketiga ada suatu istilah umum proposisi. Nah, proposisi merupakan suatu pernyataan yang tidak sepenting teorema. Biasanya proposisi juga digunakan untuk membuktikan suatu teorema yang buktinya cukup rumit dan panjang. Jadi dia tidak begitu penting dibandingkan dengan teori. Seperti teori Darwin penting untuk kita tahu suatu ilmu apakah benar, umpamanya bumi itu datar atau bumi itu bulat. Nah, bumi itu seperti apa? Nah, gunanya kan untuk bisa memprediksi waktu, apa maksudnya untuk menghitung waktu, seberapa jauh jarak kita dengan planet-planet lain mungkin, terus apakah dia itu memiliki suatu satelit gitu ya kan, kalau apa kok satelit, iya intinya apakah ada benda luar angkasa lain yang mengelilinginya. Oh, ternyata ada ya, bulan. Kalau bumi kan bulan, kalau yang lain ada banyak sendiri, punya satelit-satelit sendiri. Nah, contoh proposisi di sini, dia tidak seperti kuat seperti teori tersebut. Jadi contoh mungkin yang kemarin ya, kemarin kita sudah mengerjakan contoh 5 itu kurang dari 6. Nah, itu sebagai proposisi karena suatu fakta atau hasil dan sebagainya. Nah, apa gunanya saya menghadirkan istilah ini di sini ya, kalian tahu ini. Karena kita akan belajar apa itu bukti. Ada lagi istilah yang namanya bukti. Apa bedanya antara teori, lemma, proposisi, dan bukti? Ada teori penting ya, unsur penting. Lemma pendukungnya teori. Proposisi tidak sebegitu penting tapi merupakan hasil fakta. Dan yang terakhir itu adalah bukti. Jadi, kalau bukti adalah artinya argumen yang menunjukkan kebenaran dari suatu teorema, lemma, atau proposisi. Jadi suatu bukti tersebut menunjukkan kebenaran dari suatu teori tersebut. Apakah memang benar bumi itu bulat? Nah, dia itu buktinya apa? Nah, makanya bukti itu adalah argumennya apa ketika dikatakan bumi itu bulat. Atau contoh, umpama secara bukti matematis bahwa gunung Semeru itu mengeluarkan lahar panas. Nah, argumennya apa kok bisa dia ada suatu uh, proposisi seperti itu? Perlu sebuah bukti. Bukti di dalam matematik atau bukti matematis, proof, istilah ini diartikan sebagai argumen absah yang menunjukkan kebenaran dari suatu teorema, lemma, ataupun proposisi yang tidak penting pun, tapi termasuk fakta, juga dia termasuk sebagai suatu petunjuk kebenaran. Jadi suatu bukti dapat memuat aksioma atau postulat pernyataan yang dapat diasumsikan benar tanpa dibuktikan. Bukti diperoleh melalui aturan-aturan inferensi dari premis-premis yang ada. Jadi suatu bukti biasanya diakhiri dengan salah satu simbol berikut. Di kotak tanpa arsir maupun kotak berarsir ataupun Q or E or D. Question di sini sebuah variabel. Nah, ini mengapa kita
perlu mempelajari pembuktian matematis. Ini penting teman-teman. Ya meskipun ada yang kita bisa ada yang kita tidak bisa membuktikannya secara matematis ya. Contohnya memang kalau unsur yang hakiki, agama, nah itu kita tidak bisa teman-teman. Kita itu memang unsur yang hakiki, unsur yang kekal. Tetapi ada memang yang bisa kita buktikan secara matematis. Contohnya ya hal-hal yang mendasari mamanya terjadi di dunia ini gitu ya. Nah, ini mengapa kita perlu mempelajari pembuktian matematis. Alasan yang pertama, agar kita tidak memberikan fakta matematis yang salah. Contohnya, teorema, ada teorema yang mengatakan bahwa 1 sama dengan 2. Nah, yang ini di atasnya ini alasan 1 agar kita tidak memberikan fakta matematis yang salah. Kalau kita lihat dari sini, kita bisa juga melogikakan ya. 1, teman-teman, itu kan tidak sama dengan 2. Nah, ada teorema yang mengatakan 1 sama dengan 2. Bagaimana ini dikatakan teorema ini benar? Perlu bukti. Oh, buktinya apa 1 sama dengan 2? Kalau secara matematis kita, kalau pelajaran SMA kita, ya tidaklah. Mulai TK, SD, SMP, SMA, 1 kan tidak sama dengan 2. Ternyata bisa disebut teorema 1 sama dengan 2 ini betul teman-teman. Ketika kita membuktikan. Kita coba untuk melakukan pembuktian di sini. Misalkan A dan B adalah sembarang dua bilangan bulat positif yang sama. Maka langkah pertama, seumpama 1 ini kita A, 2 ini kita misalkan B. A sama dengan B. Asumsi yang diberikan, A sama dengan B. Langkah yang kedua, kita punya sebuah mengalihkan kedua ruas dari 1 dengan A. Mama kita mencoba untuk melakukan upaya untuk agar bisa sampai dengan 2 sama dengan 1. Kita coba untuk mengalihkan kedua ruas dari 1 dengan A. Ini asumsi aja. Kalian bisa misalkan lagi umpama. Kenapa kok tidak membagi kedua ruas? Ini contoh teman-teman. Contoh selanjutnya adalah kita buktikan dengan cara mengalihkan. Bisa aja umpama menambahkan. Ini namanya adalah suatu cara atau upaya. Ini contoh mengalihkan. Atau nanti skema kedua. Oh, ini nanti menambahkan. Bisa saja A plus A. Tapi ini sampai dengan mengalihkan, ini nanti jadinya adalah sampai 2 sama dengan 1. Ini contohnya mengalihkan ya. Jadi A kali A, B kali A. Hasilnya A kuadrat sama dengan AB. Kemudian dia punya skema lain. Skema lagi. Dari hasil A kuadrat sama dengan AB. Ini dia mengurangkan kedua ruas dari 2 dengan B kuadrat. Jadi contoh lagi, AB minus B kuadrat, A kuadrat minus B kuadrat. Jadi ketika dia sudah punya hasil ini, dia masih belum menemukan 2B sama dengan B ya, atau A sama dengan B. Dia lakukan upaya lagi. Oh, kita coba untuk faktorisasi kedua ruas dari nomor 3. Kalau kita faktorisasi, A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan A minus B, A plus B. Sedangkan yang kedua adalah BA minus B. Kemudian dia masih belum menemukan, kita coba upaya lagi. Yaitu nomor 4 ini kita bagi kedua ruas dari 4 dengan A minus B. Jadi kalau dibagi, berarti kan hanya tinggal A plus B dikurangi B. Atau faktorisasi ya. Memfaktorisasi, jadi ini dia hanya tinggal A plus B sama dengan B. Yang nomor 4 ini ya. Intinya adalah bagaimana caranya agar dia bisa menghasilkan. Kita lihat yang rumus sebelumnya. Ini kan kemarin belajar prolog ya. Sebelumnya prolog itu kan ada hukum-hukum matematika. Ada hukum distributif, asosiatif. Nah, dari situ kalian bisa ambil
alasan-alasan bisa mengalihkan, mengurangkan, memfaktorisasi, kemudian membagi kedua ruas dengan A minus B, hasilnya adalah A plus B, kemudian mensubstitusi A dengan B pada nomor 5, karena A sama dengan B pada 1. Jadi, substitusikan A dengan B, di sini kan A plus B sama dengan B. B-nya ditaruh di depan, karena A sama dengan B pada nomor 1. Nah, ini ya, jadi B di sini, dia karena A sama dengan B, ini A di sini jadi B, jadi 2B. Paham ya sampai sini? Jadi dia itu teorinya dia A, substitusi itu mengganti ya, istilah substitusi itu mengganti. Mengganti A dengan B pada nomor 5, karena A sama dengan B pada nomor 1. Dia memakai A sama dengan B di sini, jadi B yang di sini ini diganti diganti B. Jadi ini kan A sama dengan B, jadi A di sini ganti B, jadi di sini adalah 2B sama dengan B. Kemudian, maka dari itu kita bisa tahu bahwa 2B sama dengan B, kalau kita membagi kedua ruas dari 6 dengan B, ini kita hilangkan, B per B kan sama dengan 1, jadi di sini 2 kali 1 sama dengan 1, maka 2 sama dengan 1. Nah, dengan skema ini, maka ketemulah bahwa 2 itu sama dengan 1. Karena dia punya teorema-teorema yang mendasari di dalamnya. Nah, kalau ada yang tanya, gimana caranya bisa kita menemukan alasan-alasan ini, Bu? Nah, ingat pelajaran SMA enggak, teman-teman? Ketika kalian mencari integral dari sebuah bilangan, itu kan kalian juga mencari ya. Jadi kalau saya buka lagi di sebentar, saya buka di e-learning ya. Ini tuh ada ulas pelajaran SMA ya. Itu memang materi logika matematika ini kan semester 3 ya, teman-teman ya sekarang. Ini ada ulas matematika SMA. Jadi ini ada hubungannya, teknik pembuktian ini ada hubungannya dengan materi sekolah kalian. Sebentar, saya bukakan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Sampai sini ada yang masih bingung dengan materi tersebut? Nah, ini perlu saya ulang lagi mungkin ya, sebentar. Ini saya tutup, sebentar. Ya, sebentar ya. Nah, ini saya bukakan slide yang ulas matematika SMA ya. Jadi ini sedikit di SMA itu ada aritmatika bilangan bulat, pecahan, pangkat, sama identitas aljabar. Mungkin yang paling kita ketahui itu aljabar. Paling terakhir. Nah, materi aljabar itu kan dulu kalian cari ya. Kalau umpama kita tahu A plus B, A minus B, ini kan kalian jabarkan ya. Ini kan bisa dihitung. Kalau pangkat 2 kan gampang. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. A plus B pangkat 3, A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Ini kan sudah dari SMA kan kayak gini ya. Kalau pangkat 2 itu polanya gini, kalau pangkat 3 polanya gini. Terus juga kalau mau mencari hasil, nah ini kebetulan ini yang di ulas matematika SMA ini saya masukkan hanya 4 ini ya. Sedangkan teknik pembuktian itu lebih pada integral. Coba saya menambahkan integral soal dan jawaban.
seperti mengerjakan soal integral gitu teman-teman. Sebentar. Contoh umpama mana ya, gambar kali ya, biar nak gambar ntar kok gak bisa gambar. Nah ini contoh ya. Nah hampir seperti mengerjakan integral kan teman-teman, umpama yang paling gampang deh. Nah dulu yang nah ini kan mamanya contoh ya, integral dari 5x kuadrat minus 3x plus 6. Nah, di sini kok bisa di sini 5 per 2 plus 1x kuadrat, terus 3 per 1 plus 1, 6 per 0 plus 1. Kan ini berarti dicari penyebutnya ya. Ini kalau di sini ini dicari apa ya, caranya ya, menambahkan sebuah cara gimana agar bisa cari jawaban sampai ke bawah, atau contohnya mungkin jangan pecahan deh, lebih ke yang bukan pecahan ya biar gampang. Intinya cari cara sampai pada jawaban yang ditentukannya gitu ya. Nah makanya apa namanya, kuliah logika matematika ini makanya kan setelah kalkulus 1 sama kalkulus 2 kan teman-teman ya, kalau saya lihat di SE kurikulum structure. Jadi ini lebih sulit lagi daripada, ya bukan sulit ya, lebih harus bisa mengerjakan lagi daripada kalkulus gitu ya. Tingkatannya lebih tinggi lagi. Jadi kayak tadi itu saya mengajar di realitas virtual dan augmentasi ya. Sebentar. Kayaknya kurikulum structure. Bentar ya teman-teman. Nah ini ya, ngingatin lagi sih teman-teman, ini kebuka ya web saya. Insya Allah ini screen ya. Oke, saya jadikan screen aja. Oke, nah ingetin lagi. Jadi semester 1 itu kalian sudah dapat kalkulus 1B ya teman-teman. Terus semester 2 kalian sudah dapat mata kuliah kalkulus 2B dan matriks dan vektor. Nah, baru sekarang ini semester 3 teman-teman. Ya, kalian dapat materi logika matematika dan matematika diskrit. Nah, kalau di kalkulus 1B belajar mengenai integral pasti ya, kalkulus 2B juga, matriks dan vektor juga. Nah, ini sebenarnya nggak ada panahnya memang, tapi warnanya hijau-hijau teman-teman, lihat ya. Jadi ini berhubungan yang warna hijau-hijau ini. Mungkin yang matematika diskrit ini Pak Solik kali ya. Nah, ini belajarnya pastinya mengenai materi yang matematika diskrit yang seperti grafik dan vektor, ya lanjutannya matrik dan vektor ya. Nah, kalau saya logika matematika, pastinya saya mengenai lanjutannya dari materi kalkulus-kalkulus, dan memang di silabus itu bicaranya itu mengenai lanjutan dari materi kalkulus. Tapi tidak lebih nantinya setelah logika matematika itu ada statistik dan probabilitas, jadi lebih ke statistik ya, ini lebih mudah, lebih terapan. Ini ilmu dasar, ini sedikit dasar dan terapan. Baru yang semester 4 ini adalah ilmu terapannya, ilmu langsung diimplementasikan ke grafik statistik gitu. Ini insya Allah mungkin membuat sebuah jurnal gitu ya. Itu jadi kalau saya boleh langsung apa namanya tadi, kembali lagi ke materi ini.
Jadi mengenai pembuktian matematis ya. Jadi bukti matematis ini mirip soal-soal yang memang membutuhkan cara-cara sebelumnya, mencari rumus-rumus yang diperlukan sebelumnya. Jadi rumus-rumus kemarin kan di pertemuan 8 sudah kayak saya cak. Ini A kuadrat, B kuadrat, atau mungkin saya bukakan lagi. Kalian bisa buka semuanya di pertemuan yang di sini ya, mungkin ya ada translasi, nantinya ada teori-teori gitu ya. Hukum ya, hukum matematika gitu. Kalau nggak salah dulu saya sharekannya itu. Jadi ada banyak hukum matematik yang bisa lupa saya slide keberapa, intinya harus mencari ya. Ini A sampai B, 1 sampai dengan 2 sampai kalian menemukan 2 sampai dengan 1. Kalian harus mencari, kalian coba-coba, ada banyak skema. Ini contohnya, ini memang skema yang diberikan, ini skema yang sudah benar. Kalau kalian cari yang mamanya ini dari beberapa skema ini ya ditunjukkan yang skema yang sudah menemukan. Kalau umpama dari sini ini ternyata bukan mengalihkan dulu, umpama menambahkan, mengurangkan dulu, maka kan nggak ketemu sampai dengan. Nah, dicoba beberapa kali gitu ya. Jadi A sama dengan B, oh kita coba A kuadrat sama dengan AB. Dari A kuadrat sama dengan AB, kita bisa mengurangkan lagi A kuadrat minus B kuadrat, AB minus B kuadrat. Sampai dengan sini, oh masih belum ketemu yang kita mau, yaitu A sama dengan B lagi. Nah, kita bisa mengurang lagi A min B, A plus B, yang pasti harus sesuai dengan hukum-hukum matematik ya, yang di slide sebelumnya itu. Slide berapa sih? Slide, kalau nggak salah di sini juga ada di soal UTS. Nah, ini kalau yang ini modus ya, yang aturan inferensi dasar kan. Ini sudah jawaban. Bentar ya teman-teman. Ya, mungkin kita lanjut aja dulu. Ini Oke, maaf ya saya on off cam ya teman-teman. Ini tidak bisa on cam lagi. Oke, ini kita bukakan aja close all. Kok close all? Keliru. Yes. Adalah di slide sebelumnya lah cari ya hukum-hukum matematis ya. Banyak kok ada di slide berapa gitu. Kalau nggak salah di pertemuan 56 kali ya juga. Karena nggak sampai sini. Berarti pertemuan 3 nih. Pertemuan 2. Coba pertemuan 2 ya. Kayaknya di pertemuan 2 deh. Bentar. Ini saya sedang cari hukum-hukum matematis ya teman-teman. Kalau ada yang cari lagi dan sudah ketemu mungkin bisa
ini. Jadi dulu itu salah satu slide itu saya sudah menyantumkan hukum-hukum matematika gitu. Kalau ingat di pertemuan berapa ya? Bisa di Aduh, bisa masuk. Ini dia. Nah, ini ya teman-teman, kayak ini ya. Jadi hukum, nah, ya, jadi ada hukum-hukum untuk mengalihkan, mengurangkan faktorisasi di pertemuan satu ya. Itu sekarang kita masuk ke pertemuan 10 ya. Jadi intinya mungkin sampai sini ada pertanyaan teman-teman, sampai ke sini. Di sini mau hujan teman-teman. Apa terdengar nggak suara petir kira-kira? Saya tahu. Dengar nggak suara Enggak, petir teman-teman? enggak, Bu. Nggak. Enggak. Iya, di sini sangat ya. Saya tutup aja pintu saya. Bentar ya. Ya, oke. Lanjut aja. Ya, lanjut. Jadi mengapa ini tadi alasan pertama agar kita tidak memberikan fakta matematis yang salah. Jadi harusnya satu sama dengan dua ini, oh ternyata teori. Ingat ya, jadi ini tuh teori, ya tergantung siapa yang meneorikan. Kalau umpama satu sama dengan satu itu memang teori yang memang sudah ada ya, ya satu sama dengan satu. Tapi ternyata satu itu juga sama dengan dua ketika ada yang menteorikan hal itu seperti itu. Ya contohnya dia mempunyai asumsi-asumsi. Kenapa sama dengan satu sama dengan dua? Oh ternyata dari asumsi-asumsi, oh ternyata awalnya itu satu sama dengan dua itu karena dia itu dikalikan dulu, dikurangkan dulu, difaktorisasi dulu, terus dibagi, kemudian disubstitusi. Akhirnya jadilah dia dua sama dengan satu karena ada asumsi-asumsi sebelumnya gitu. Ya contoh matematika lagi ya, contohnya ini kan kalau ini angka gitu ya. Umpama, umpama itu kalau gampangannya itu umpama uh, bola itu uh, bola itu kotak. Gimana teman-teman kalau umpama seperti itu? Atau umpama uh, ya umpama semisal hal itu memang sudah terdefinisikan seperti itu, tapi ternyata kok dia akhirnya berbeda definisi. Umpama ya awan, ya, jangan awan, jangan. Um, atau ya tadi ya bola itu jangan kursi mana kursi itu bulat. Nah, harusnya kan kalau defaultnya itu kursi itu kan atau defaultnya itu kursi itu kotak gitu ya. Kok itu kursi itu bulat? Nah, kenapa kok dia menjadikan kursi itu bulat? Harus ada asumsi-asumsi di dalam hal itu. Oh, ternyata dia itu mengamplasnya itu bentuknya bulat. Terus setelah itu dia itu memang modelnya itu dibuat bulat. Terus juga mungkin dari sketsanya itu memang rencananya itu bentuknya bulat. Nah, seperti itu contoh. Itu adalah sebuah teorema. Harus ada bukti yang mana membuktikan bahwa itu hasilnya itu memang dari beberapa asumsi-asumsi yang benar. Ini juga teman-teman, asumsi-asumsi itu harus benar. Nggak boleh umpama asal-asalan, harus seimbang ya. Kalau yang kanan dikalikan, ya kirinya dikalikan. Kalau yang kiri dikurangi, ya kanan ya dikurangi. Sampai dengan sebanyak.
Nah, itu mungkin menurut saya sudah terlalu jelas, teman-teman. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari pembuktian matematis? Yang pertama, agar kita tidak salah memberikan fakta, agar kita tidak memberikan fakta matematis yang salah. Satu sama dengan dua. Oh, ada memang teori yang benar. Salahnya membuktikannya adalah dengan cara seperti berikut ini. Sehingga dua itu sama dengan satu. Itu, nah, ada lagi teman-teman. Yang kedua, saya rasa ini tadi sudah jelas ya. Umpama nanti kalau ada soal lagi, 2 itu sama dengan 3. Gimana cara kalian? Ya sama seperti ini ya. Meskipun eh, angkanya diganti tapi alasannya sama. Mengalihkan, mengurangkan sehingga 2 sama dengan 3. Nah, yang kedua, saya rasa itu cukup jelas sekali teman-teman tadi, harus punya alasan-alasan di baliknya, asumsi-asumsi di baliknya. Dan alasan yang kedua, ya, agar kita dapat menjamin bahwa argumen yang kita berikan itu berlaku secara umum. Jadi, agar kita bisa menjamin bahwa pernyataan yang kita berikan itu berlaku secara umum. Contohnya, ada sebuah teori. Jumlah dari sembarang dua bilangan ganjil itu adalah bilangan genap. Nah, benarkah teori ini? Nah, pantaskah pernyataan ini disebut sebuah teori? Harus kita buktikan dulu. Maka bukti untuk membuktikan teori itu, kita ambil sembarang dua bilangan ganjil. Misalkan kedua bilangan ganjil tersebut A, B ya, seperti biasanya. Kemudian misalkan A sama dengan 1, B sama dengan 3, ya tadi jumlah dari dua bilangan ganjil, berarti A itu harus ganjil, B sama dengan ganjil juga. Contohnya 1 sama 3. Jelas bahwa A dan B keduanya ganjil ya kan. Nah, kita memiliki A plus B berarti 1 plus 3 sama dengan 4. Sehingga A plus B adalah bilangan genap. Ya, jadi dari penjelasan yang diberikan terlihat bahwa jumlah sembarang dua bilangan ganjil itu adalah bilangan genap. Nah, ini ditandai dengan kotak yang tidak diarsir, bahwa ini adalah sebuah bukti matematis. Coba juga ini juga diberikan kotak sebagai ini adalah sebuah bukti matematis. Contoh lagi, umpama dua bilangan ganjil, apapun, coba kalian jumlah. Pasti hasilnya itu adalah sebuah bilangan yang genap. Dua bilangan ganjil ya syaratnya. Ganjil-ganjil, pasti hasilnya genap. Contoh, 3 plus 3, 6. Terus, umpama 3 plus 7, 10. Ya, nah, gak bisa kalau dua bilangan itu ganjil sama genap. Pasti ada yang ganjil, ada yang genap hasilnya. Nah, itu alasan kedua, mengapa kita perlu membuktikan secara matematis agar kita dapat menjamin bahwa argumen yang kita berikan itu berlaku secara umum. Umpama ada persoalan seperti itu, umpama ada yang perlakuan itu harus dilakukan secara umum. Tapi kalau yang alasan pertama tadi itu tidak bisa dilakukan secara umum, tapi agar kita tidak memberikan fakta matematis yang salah. Ini kan secara matematis salah kan, tapi kita berikan fakta-fakta yang bisa mengarahkan sampai dengan 1 itu sama dengan 2 gitu. Bukan penyelewengan ya, tapi ini memang contoh dari, tapi kalau secara harfiah ya salah 1 sama dengan 2, tapi kalau secara teorema betul karena ada alasannya. Gitu ya kalau menjawab. Terus yang ketiga, alasan ketiga, nah ini mata kuliah wajib S1 Software Engineering. Alasan tiga, agar kita mengetahui beberapa teknik-teknik pembuktian dasar yang benar dan efektif. Kita bisa mengetahui beberapa teknik-teknik pembuktian dasar yang benar dan efektif. Dan keempat, karena metode pembuktian matematis itu digunakan lebih lanjut. Nah, nantinya kalau kalian, ini nggak ada ya, ini kalau di desain dan analisis algoritma nggak ada di software engineering. Ini kita itu jurusan kita itu lebih ke
arah ke analisis software ya, bukan analisis algoritma. Kalau teknik informatika memang dia lebih ngarah ke algoritma ya. Ini materinya ini memang diambil dari materi informatik. Kemudian pemberian fakta yang tak terbantahkan pada suatu sistem digunakan dalam beberapa mata kuliah pilihan seperti pada kriptografi. Nah, ini di software security ya teman-teman, kriptografi ini. Kalau kemarin kalian belajar jaringan komputer atau belajar security of software atau keamanan sistem komputer, nah itu kalian belajar kriptografi. How to you crypt your code, atau intinya bagaimana cara mengamankan sebuah data itu ya, itu kriptografi. Menarik teman-teman, kalian bisa belajar ilmu ini. Nah, ada yang itu ya, ada UKM-nya juga ya, psikologi ya. Nah, itu bisa belajar di sini, kriptografi. How to secure your code, how to secure your data, your password in computer. Itu pun juga metode formal. Ini lebih lanjut mengenai materi logik, metode formal. Itu bagaimana mestinya. Jadi kenapa kita perlu belajar pembuktian matematis? Karena kita biar tidak memberikan fakta yang salah, agar kita bisa memberikan argumen yang benar untuk bisa diberlakukan secara umum, kemudian agar kita bisa mengetahui beberapa teknik pembuktian dasar yang benar dan efektif. Jadi nggak asal gitu ya memberikan bukti secara matematis. Terus yang keempat adalah karena metode pembuktian matematis digunakan lebih lanjut di beberapa mata kuliah. Contohnya kriptografi, metode formal atau formal method ya. Kita enggak, karena kita enggak mengarah kepada algoritma analisis, tapi jurusan kita mengarah kepada analisis code ya, code analisis atau software analisis gitu ya. Coba dilihat Mama di SE itu ya, kurikulum kalian itu coba dilihat lebih dalam ya. Akhirnya itu adalah kalian mengarah kepada dari sini mengarah pada perancangan arsitektur perangkat lunak, manajemen konfigurasi perangkat lunak, kemudian dasar pemodelan perangkat lunak, sampai kepada konsep verifikasi validasi perangkat lunak. Jadi how to build your software, how to build your good software gitu ya. How to pokoknya intinya bagaimana cara membentuk software yang baik sehingga bisa sesuai dengan yang dimau user. Nah, ini materi kalian bukan mengenai algoritma ya yang di sini, tapi mengenai software. Benar-benar bangun software yang baik gitu ya. Dari keamanannya, dari arsitekturnya, dari implementasinya itu benar-benar termanage ya, termanajemen gitu jurusannya. Gitu. Jadi kalau pernah lihat YouTube yang mengenai software engineering kan Pak Vidi itu menjelaskan ya. Software engineering ini itu adalah bagaimana membentuk software, nah itu ya, dan sebagainya. Gitu. Jadi di sini tapi perlu dasar-dasarnya matematis untuk bukti matematis juga. Itu. Next. Nah, jadi nah ini loh sedikit selingan. Mathematical proving in computer science. Jadi kalian itu adalah ada sebuah pohon gitu ya. Pohon itu akarnya itu ilmu komputer. Nah, batangnya itu ada teknik informatik, atau mungkin rantingnya itu ada teknik informatik, software engineering. Nah, akarnya itu ilmu komputer. Jadi kalian itu masuk ranah ilmu komputer, computer science. Jadi mathematical proving in computer science itu is about ya. Contoh di sini ada dosen ya mengajar gitu ya. Ini kita sebut sebagai cheaper gitu ya. Contohnya ini cheaper atau sebuah teori. Di sini ada thus for any non-deterministic Turing machine. Nah, ini contohnya dia mengajar mengenai Turing mesin ya. That run in some polynomial time, we can devise an algorithm that takes an input weight of length and produce dan seterusnya. Ya. Kalian kan juga pernah ini ya mendapatkan materi fisika ya,
pernah dapat mata kuliah fisika. Nah, itu mata kuliah fisika itu ya oke, kalian sekedar oke, kalian dapat materi mereka. Nah, ini dia juga ada mahasiswa ini. Whatever man, I just want to learn how to program video games. How you comment of this image, guys? If your lecture just say to you about the example is logic mathematics and yeah, the student say whatever man, I just want to learn how to program video games. How can you say about this? Ya, yang pasti adalah di sini nggak ada jawabannya ya. Sumber langsung ke ini subsidi. Yang pasti, sebelum kalian memprogram video games, kalian juga harus tahu dulu teorinya. Memang kalian video game nggak ada matematiknya, video game nggak ada, ya tapi perlu dasar ilmunya dulu sebelum mencapai kepada membuat video ini. Memang kalau tutorial aja ya udah dapat ya, bisa buat ya. Buat video game aja tanpa kuliah aja udah bisa. Tapi buat apa kalau hanya tutorial aja, kan perlu ilmu-ilmu dasarnya. Nggak asal gitu. Jadi kuliah itu untuk pedoman, Kak. Ilmunya itu nggak asal ambil tapi ada pedomannya, ada guide-nya gitu. Habis satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat. Kalau tutorial kan kalian nemu-nemu ilmu sendiri, nggak tertata. Nah, kuliah itu lebih tertata. Habis, nah tadi yang seperti di sini. Di sini ya teman-teman. Jadi setelah materi dasar, setelah itu lebih kepada sampai terapan. Setelah bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, setelah itu baru masuk ke mata kuliah yang lebih expert lagi. Kemudian inilah gunanya untuk kuliah adalah lebih tertata, lebih ada pedomannya, gitu ya. Ada petunjuknya gitu ya, ada yang mengarahkan gitu, sehingga kalian bisa sampai ke tugas akhir, sampai magang, co-op, sampai pada mengimplementasikannya. Umpama kalau sampai di sini itu bisa mengimplementasikan ke game cerdas. Jadi game itu ada AI-nya, ada artificial intelligence-nya, gabungan game dan artificial intelligence. Gitu. Ya, itulah some job ya di sini. Jadi beberapa job di sini umpama dia memang fokusnya ke situ, tapi memang harus ke dasarnya dulu sebelum mencapai ke ilmu yang lebih expert. Oke, itu tadi pengantar. Sekarang kita menginjak ke materi kedua ya teman-teman. Jadi adalah dari bukti matematis itu ada asumsi dan prasyarat. Yang pertama itu adalah pengetahuan terkait manipulasi ekspresi matematika yang diberikan di SMA. Ya seperti yang saya bilang tadi, hal ini teman-teman tadi mengalihkan, mengurangkan, faktorisasi, substitusi itu ada di materi SMA. Kalian tinggal mengimplementasikannya lagi. Jadi bukti matematis itu pengetahuan terkait manipulasi ekspresi matematika yang diberikan di SMA. Juga sifat relasi sama dengan itu yaitu contohnya satu tuh A sama dengan A. Kedua, jika A sama dengan B itu maka B sama dengan A. Dan ketiga, jika A sama dengan B dan B sama dengan C maka A itu sama dengan C. Nah, ini dasar rumus. Kemudian yang ketiga, tidak terdapat bilangan bulat antara 0 dan 1. Ya,
Terus keempat, himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ini berarti untuk sembarang bilangan bulat A dan B, maka A plus B, A minus B, dan AB itu adalah bilangan bulat. Jadi semua yang ada di bukti matematis itu haruslah bilangan yang bulat, non desimal atau pangkat ataupun hasil akar harus bilangan bulat. Aduh, ya, mungkin teman-teman ini kita lanjutkan dulu ke um, apa namanya ke pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Di sini uh, sepertinya PLN-nya mati teman-teman. Nanti saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Nih ya ini saya harus ngecas ini ya. Atau saya pakai HP kali ya. Sebentar. Saya jeda dulu ya teman-teman. Saya stop share. Oke, mohon maaf off cam. Oh sudah 14.30 juga ya. Oke, setengah 3 juga ya. Oke, sebentar. Mati lampu teman-teman. Kalau ini tiba-tiba mati ya, apa namanya? Lampunya, eh, apa namanya? Zoom meetingnya, jangan kaget ya, karena saya sekarang kondisinya lampunya mati lampu. Sebentar, saya lihat ini tinggal berapa slide ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Ini slide 16 ya. Sebentar. Ada gangguan teman-teman, mati lampu ya, nggak ada genset ini. Mungkin saya pindah perangkat kali ya, saya HP. Pertemuan 16, slide 16, 17, 18, 16 ya, berarti kurang setengah slide ya. Oke. Ya memang ya banyak gangguan ya teman-teman, ada mati lampunya segala ya. Oke. Slide 16 ya teman-teman. Mungkin saya stop share dulu. Sudah 47 ya yang hadir. Saya ganti device dulu ya. Saya ganti HP saya dulu ya. Sebentar ya teman-teman. Saya tulis di chat aja biar ada yang nggak mendengarkan bisa. Saya ganti device dahulu karena posisi sedang listrik mati. Oke. Nanti saya kabari lagi ya. Saya end. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Oke.